Pemerintah daerah Bovendigul meminta masyarakat proaktif untuk melakukan pencoklitan yang sementara berlangsung dan akan berakhir pada 24 Juli 2024. Ditabiskannya Pastor Hardaili Paluan MSC menjadi imam baru, diharapkan ke depannya ada putra asli Bovendigul bisa menjadi imam di Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Kamis 25 Juli 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul meminta kerjasama masyarakat untuk melakukan pencoklitan yang sementara berlangsung dan akan berakhir pada 24 Juli 2024. Masyarakat Kabupaten Bovendigul yang usianya sudah memenuhi syarat untuk melakukan pencoblosan pada pemilihan umum kepala daerah diharapkan untuk lebih proaktif dalam menerima petugas pencoklitan. Hal ini disampaikan Asisten 1 Setda Bovendigul, Dr. Viviana Maharani, saat mengikuti jalan sehat serta senam pagi bersama yang diselenggarakan KPUD Bovendigul. Mensosialisasikan pesta demokrasi, dalam hal ini pencoklitan. Jadi Bapak Ibu yang sudah berumur atau yang sudah menikah, yang tercatat, yang belum tercatat saat ini silahkan proaktif ya, dan menerima para petugas pencoklikan ini agar ibu-ibu tidak terlewatkan dalam pesta demokrasi di tanggal 27 November 2024. Sekali lagi selamat kepada KPU, Bawaslu. Hal yang positif yang kita lakukan pagi ini dalam hal juga sosialisasi, tanggal 24 sudah tutup ya, Juli. Jadi harap Bapak Ibu segera mendaftar, ada petugasnya, terkadang tidak bertemu di tempat, Bapak Ibu yang proaktif supaya tidak kecewa, nama kita tidak bisa memilih calon kita, ya. Iya, itu saja dari pemerintah Kabupaten Bovendigul. Terima kasih. Adapun pelaksanaan pencoklitan yang dilaksanakan bertujuan untuk memastikan warga masyarakat terdaftar sebagai pemilih agar bisa memberikan hak suaranya saat waktu pencoblosan nanti. Sementara itu, untuk melaksanakan pemilihan umum perlu adanya proses pendidikan pemilu seperti yang disampaikan salah satu anggota komisioner KPUD Bovendigul, Johanna Maria Ivone Anggawen. Jadi Bapak Ibu harus dengar bahwa pendidikan pemilih itu sangat penting sebagai warga negara Indonesia, di mana kita bertanggung jawab penuh terhadap daerah, terhadap diri kita sendiri. Siapa yang kita pilih itu akan menentukan pemimpin daripada daerah ini. Sehingga gunakan hak pilih dengan cara yang benar, sesuai aturan, pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih. Tim Liputan Digul TV, Ones mengabarkan. Pengurus kesejahteraan Masjid Darul Hidayah Tanah Merah berhasil menggalang dana dan memberikan bantuan kepada 32 anak yatim piatu di kota Tanah Merah. Kegiatan berkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pengurus kesejahteraan Masjid Darul Hidayah untuk membantu meringankan beban keluarga yang kehilangan tulang punggung ekonomi mereka. Pengurus kesejahteraan Masjid Darul Hidayah mengorganisir dan melaksanakan kampanye penggalangan dana yang sukses di antara jemaah dan masyarakat setempat. Ketua Panitia Santunan Anak Yatim Piatu Haryanto menjelaskan, total dana yang berhasil terkumpul dari hasil penggalangan baik melalui media sosial maupun door to door mencapai 85 juta rupiah lebih. Dana ini akan disalurkan kepada 32 anak yatim piatu yang tinggal di Tanah Merah. Izinkan kami menyampaikan bahwa total dana yang terkumpul dari hasil penggalangan baik melalui media sosial maupun door to door sebesar 85.780.000 rupiah. Dan untuk anak yang disantuni sebanyak 31 anak sesuai hasil pendataan dan kesepakatan panitia.
Haryanto juga mengungkapkan, para penerima santunan ini berasal dari berbagai latar belakang dan telah dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan panitia. Ketua panitia berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak anak yatim piatu yang bisa dibantu dalam upaya menjalankan kehidupan mereka dengan lebih baik di masa depan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Dalam kunjungannya ke Bovendigul, Uskup Agung Merauke, Monsenyor Petrus Canisius Mandagi MSc, memberkati Sekolah Seminari Santo Franciscus Xaverius Tanah Merah. Uskup Agung berharap seminar ini harus menjadi contoh bagi seminar lainnya yang berada di wilayah Keuskupan Agung Merauke. Uskup Keuskupan Agung Merauke, Monsenyor Petrus Canisius Mandagi MSc, dalam acara pemberkatan seminari mengatakan, Seminari ST Franciscus Xaverius Tanah Merah adalah salah satu seminari yang indah dan bagus di Keuskupan Agung Merauke. Dikatakan demikian karena kebersihan dan warna bangunannya yang sangat menarik. Untuk itu dirinya meminta kepada paroki-paroki lain yang berada di wilayah Keuskupan Agung Merauke agar mengambil contoh dari Seminari Franciscus Xaverius Tanah Merah di Bovendigul. Ini menjadi salah satu seminari yang indah di Keuskupan Agung Merauke. Ya, jadi manggalah. Nah, maka saya akan minta di seminari-seminari lain ambil contoh di Bovendigul ini. Jadi seminari yang bagus, saya lihat juga lingkungan bagus, bersih, dengan cat-cat yang gemilang. Ya. Ini cat-cat berwarna manis, berwarna perempuan. Tapi rupanya rektor suka perempuan. Bukan warna laki-laki ini, warna perempuan. Tapi tidak apa-apa. Yang penting indah, beauty, ya. Beauty, inner beauty. Ya. Jadi
Jadi luar biasa, bersih. Saya harap terus-menerus bersih, jangan uskup datang baru bersih atau akan bersih. Saya bilang Vike foto terus, kalau kotor foto dengan rektornya yang kotor. Tapi ini bisa menjadi contoh juga di Bovendigul ini, bahwa harus. Uskup Agung Merauke menilai tempat seminari atau lingkungan kantor gereja akan terlihat elok dan indah apabila kebersihan dan kerapian diutamakan. Diharapkan seminari Santo Fransiskus Xaverius Tanah Merah menjadi contoh dan teladan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Pastor Hardaili Paloan MSC menyampaikan ucapan terima kasih karena telah diberi kesempatan ditabiskan menjadi seorang imam. Ucapan terima kasih disampaikan saat memimpin misa perdana setelah ditabiskan menjadi pastor di Gereja Pusat Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Diharapkan dukungan doa dan bimbingan umat Katolik bisa menjadi pegangan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang imam yang baik. Bertempat di Gereja Katolik Hati Kudus Tanah Merah, misa pertama iman yang baru ditabis, Pastor Hardaili Paloan MSC berjalan dengan lancar dan harmonis. Dalam misa tersebut, imam baru yang akrab disapa Pastor Harda meminta doa dan dukungan para umat Katolik, khususnya di Paroki Hati Kudus Tanah Merah, dalam tugas perdananya di Uskup Agung Merauke, di mana dirinya yang masih muda dan baru menjadi seorang imam, perlu dukungan dari umat Katolik dan juga bimbingan dari para pastor-pastor senior. Pastor Hardaili mengucapkan banyak terima kasih kepada umat Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah atas partisipasi dan kesempatan yang diberikan kepadanya, serta penerimaan para pastor, suster, DPP, dan semua umat yang terlibat. Dirinya juga memohon doa dari umat Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah dan akan berusaha untuk mendoakan umat Katolik di Kabupaten Bovendigul agar senantiasa kuat dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, atas partisipasi kita semua, atas penerimaan para pastor, para suster, bruder, DPP, dan semua umat. Terima kasih atas partisipasi aktif kita semua, kelompok dan semua yang terlibat. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya mau katakan mohon doa. Tadi pastor katakan masih pucuk, betul. Kalau ibarat tanam jagung itu masih pendek begini, satu kali ayam injak bisa langsung patah. Jadi mohon doa dari umat semua. Saya yakin selama ini banyak umat yang sudah mendoakan, dan saya juga selalu dan berusaha untuk terus berdoa untuk umat Katolik di Bovendigul ini agar senantiasa kuat dalam Yesus. Jadi doakan saya juga untuk perjalanan kami, dan doakan kami semua para imam. Pastor Harda berpesan agar umat Katolik di Paroki Hati Kudus Tanah Merah tidak menjauhkan diri dari Tuhan dan melakukan hal-hal yang bisa memecah belahkan persatuan, karena hal itu sangat bertentangan dengan ajaran agama yang lebih mengajarkan tentang hukum cinta kasih. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Pastor Hardaili Paloan MSC mengungkapkan kerinduan untuk mengabdi di Paroki Hati Kudus Tanah Merah adalah panggilan Tuhan. Dalam sambutannya, Pastor Hardaili Paloan MSC mengatakan dirinya pernah berkunjung beberapa kali ke Paroki Hati Kudus Tanah Merah, di mana hal ini membuat langsung tertarik dengan tempat ini dan ingin mengabdikan serta melayani umat di Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Pastor Hardaili juga mengakui sangat merindukan umat Paroki Hati Kudus Tanah Merah, sehingga dirinya berharap umat Katolik bisa saling mengasihi satu sama lain, seperti halnya yang dilakukan Tuhan Yesus kepada seluruh umatnya. Semenjak 2-3 tahun yang lalu, saya pernah datang ke tempat ini, pernah berkarya di tempat ini, melayani umat semua, dan selama beberapa tahun itu saya rindu dan sangat rindu untuk berjumpa kembali dengan umat di sini, dan karena itu saya datang untuk merayakan Ekaristi bersama umat dan memohon berkat dari surga untuk umat semua tanpa terkecuali, dan sekaligus mohon bantuan doa dari umat semua
agar kita semua tetap saling mengasihi dalam Yesus Kristus. Seperti moto yang saya pilih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya sangat berharap agar kita semua saling mengasihi, apapun suku kita, apapun pekerjaan kita, kita semua tetap saling mengasihi. Itu yang saya rindukan dan saya sangat harapkan, dan saya percaya sudah hidup dalam umat di Paroki Hati Kudus Tanah Merah ini. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk semua. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Pastor Hardaily Paloan MSC menyampaikan ucapan terima kasih dan mengaku terharu atas penyambutan tari-tarian dari berbagai etnis masyarakat Bovendigul. Pastor Hardaily Paloan MSC mengucapkan banyak terima kasih kepada etnis Muyu, Mandobo, dan Awuyu, serta etnis Nusantara lainnya atas persembahan tarian penjemputannya yang dilakukan. Diakui Pastor Harda, dengan sambutan tersebut merupakan bentuk penerimaan serta dukungan terhadap dirinya. Pastor Harda menjelaskan, awalnya tidak menduga akan disambut meriah dari berbagai etnis, sehingga dirinya berterima kasih kepada umat Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah yang sudah menjemput dirinya dengan berbagai macam tari-tarian yang ada. Selain itu, Pastor Harda mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan untuk senantiasa memberikan perlindungan kepada seluruh umat Katolik Bovendigul. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas penyambutan, atas penerimaan dari umat-umat di Paroki Tanah Merah ini, baik itu umat dari Muyu, Mandobo, atau Wambon, maupun Awuyu, serta berbagai etnis di tempat ini, baik itu
Toraja, Tanimbar, Kei, dan semua etnis-etnis yang lain tanpa terkecuali. Ketika disambut seperti ini, saya anggap ini sebagai penerimaan dari umat serta bentuk dukungan. Terima kasih banyak. Awalnya saya berharap biasa dan sederhana, tapi umat menyambut begitu antusias, dan ini membuat saya merasa sangat senang. Sekaligus dalam hati saya meminta kepada Tuhan agar umat senantiasa semuanya diberikan berkat dan perlindungan dari Tuhan. Tim Liputan Digu TV, Herman mengabarkan. Mewakili pemerintah daerah, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul, Dominikus Koris Wiwaron memberikan provisiat kepada imam baru Pastor Hardaeli Paloan MSC. Hadirnya imam baru ini diharapkan kedepannya ada putra asli Bovendigul yang bisa menjadi imam di paroki Hati Kudus Tanah Merah. Syukuran dan pentabisan imamat dan misa perdana Pastor Hardaeli Paloan MSC di paroki Hati Kudus Tanah Merah mendapatkan provisiat dari pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Dominikus Wiwaron. Dominikus Wiwaron mengucapkan provisiat kepada imam baru Pastor Hardaeli yang telah ditabiskan menjadi imam gereja Katolik untuk menjalankan tugasnya di Keuskupan Agung Merauke. Dirinya juga berharap melalui ketabisan ini, kedepannya ada putra asli Bovendigul yang mengikuti jejak Pastor Harda sebagai imam khususnya di paroki Hati Kudus Tanah Merah. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul mengajak umat Katolik di paroki Hati Kudus Tanah Merah, terutama generasi muda, harus bisa seperti Pastor Harda. Diakui memang berat bagi keluarga melepaskan saudara ataupun anak mereka untuk menjadi seorang imam. Akan tetapi hal ini merupakan wujud nyata cinta dan panggilan Tuhan kepada pribadi yang dianggap mampu memenuhi panggilan tersebut. Kita harus contoh, kita harus tiru, harus ada generasi muda kita yang bisa seperti ini. Saya harap dalam waktu-waktu ke depan, syukuran-syukuran seperti begini harus kita rayakan di Bovendigul. Ada putra-putri terbaik Bovendigul yang bisa mengikuti jejak dari Pastor Hardaeli. Bapak Ibu yang saya hormati, memang berat kalau keluarga melepaskan saudaranya, anaknya untuk mengikuti Yesus. Tetapi itu adalah wujud cinta Tuhan kepada kita. Harus ada. Kami pemerintah Kabupaten Bovendigul sangat mendukung hal-hal positif. Karena apa? Karena daerah ini bisa aman, bisa tercapai kalau ada iman umat yang baik. Proses pembinaan iman umat yang baik itu melalui gereja-gereja. Saya harapkan situasi yang ini dapat kita lestarikan. Mungkin tahun ini kita bikin untuk Pastor Hardaeli, besok tahun depan kita bikin untuk pastor lain lagi yang dari Bovendigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul sangat mendukung hal-hal positif karena situasi keamanan bisa tercipta bila ada imam umat yang baik, di mana proses pembinaan iman tersebut dilakukan melalui gereja-gereja. Dirinya berharap situasi tersebut dapat dilestarikan jika pada tahun ini syukuran untuk Pastor Hardaeli, maka di tahun depan syukuran tersebut harus dilakukan untuk imam lain, terutama untuk putra-putri asli Kabupaten Bovendigul. Domin Wiwaron juga secara khusus mengucapkan selamat kepada imam baru Pastor Hardaeli Paloan MSC yang telah ditabiskan menjadi pastor di lingkungan paroki Hati Kudus Tanah Merah. Dirinya juga mengajak umat Katolik agar saling mendukung dan menjaga sehingga akan lahir pastor-pastor baru dari putra asli Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digu TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen gub bagenep, bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada.
Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.